Viral, Gibran berani datangi mahasiswa dan menerima tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, balik lagi dengan channel yang selalu setia mengupas tuntas drama-drama para elit negeri ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu kejadian absurd yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Wakil Presiden kita, Mas Gibran, yang katanya sih mau turun ke kampus, membuat seluruh masyarakat se-Indonesia keheranan. Widih, ternyata berani ya Mas Gibran ini mengunjungi kampus untuk bertemu mahasiswa. Gumam dari beberapa mahasiswa. Dalam video Mas Wapres ini dengan gagah berani melangkah ke Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Serang, Banten. Tapi tunggu dulu sob, tujuan Wapres kita kali ini bukan ketemu para mahasiswa, apalagi buat diskusi cerdas, saling tukar pemikiran, saling tukar gagasan demi untuk negeri ini ke depan. Di sini Gibran seolah ingin ngobrol sama tukang bangunan. Ya, karena kampus Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten tersebut memang dalam tahap pembangunan. Tentu saja isinya belum ada mahasiswa. Yang ada hanya cuma batu bata, semen, pasir, serta para pekerja proyek. Ini sih bukan diskusi ya namanya, tapi safari politik atau mungkin studi banding dalam dunia konstruksi. Mana nih yang kemarin teriak-teriak Gibran nggak berani ke kampus? Tuh lihat tuh, buka matanya lebar-lebar. Wapres Gibran lagi ada di kampus coy. Iya, mana yang teriak-teriak kemarin Gibran nggak berani ke kampus? Ini tuh di Kabupaten Tangerang, lagi meninjau Universitas Syekh Nawawi di Tangerang. Berani kan di kampus kan? Cuman lagi dibangun kampusnya, belum ada mahasiswanya guys. Dan netizen yang melihat video Gibran ini lalu banyak yang ngakak, tertipu oleh narasi yang beredar di sosmed bahwa Gibran berani dan mau mengunjungi kampus untuk berdiskusi dengan para mahasiswa. Tapi ternyata cuma melihat-lihat gedung dan dialog sama tukang batu. Kena prank lah semuanya. Hehe. Memang benar sih apa yang dikatakan oleh banyak mahasiswa saat ini, bahwa Gibran gak berani hadiri undangan para mahasiswa, gak berani diskusi sama mahasiswa-mahasiswa di kampus. Dan hal ini memang adalah sebuah fakta. Seolah ada rasa ketakutan tersendiri bagi Mas Gibran bila dirinya berdiskusi dengan para mahasiswa ataupun para akademisi-akademisi kita yang terkenal sangat kritis. Nah, bukan cuma soal kampus yang kosong. Dalam tayangan video yang lain yang beredar di dunia maya, Mas Gibran pun juga lagi bikin heboh gara-gara ngajarin siswa sekolah pakai AI buat ngerjain tugas-tugas mereka. Katanya biasanya ngerjain soal butuh 5 hingga 10 menit, tapi bila para siswa memakai aplikasi AI bisa kelar dalam 1 menit. Widih, buset dah. Ini pendidikan atau tutorial cheat game? Mungkin yang sebelumnya kalian menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, dengan AI mungkin bisa 1 menit, 2 menit lebih cepat. Dan ini bukan untuk jalan pintas ya, kalian tetap harus berusaha dan menggunakan formula-formula yang disuggest. Concern kami sekarang adalah bagaimana AI ini bisa digunakan oleh anak-anak muda, murid-murid sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, untuk brainstorming, untuk mendapatkan feedback, untuk problem solving seperti yang tadi ya. Jadi sekali lagi yang namanya produktivitas, kreativitas itu bisa ditunjang dengan adanya AI. Tentu saja warganet pun langsung heboh. Banyak yang bilang ini sih ngajarin anak-anak sekolah untuk menjadi malas berpikir. Tinggal mengetik pertanyaan, AI langsung memberi jawaban. Waduh, kok jadi makin gampang aja ya hidup anak-anak sekolah zaman sekarang. Dan hal yang disampaikan Gibran ini tentu saja bertolak belakang dengan para pakar-pakar pendidikan
yang mengatakan bahwa AI itu kalau dipakai sembarangan bisa membuat para siswa ketergantungan, males untuk mikir, bahkan rentan plagiat. Lah, terus pendidikan kita mau dibawa kemana coba? Bukannya para siswa makin pinter, malah makin autopilot. Disinilah takutnya kita bila membayangkan para generasi kita ke depan bakal muncul generasi Gibran Efek, di mana anak-anak sekolah nggak usah belajar, cukup bisa baca tulis dan bertanya ke AI, terus tiba-tiba jadi wapres. Widih, ngeri juga ya. Itulah kenapa kita sebagai rakyat yang mencintai negeri ini harus tetap waspada sama gaya pendidikan instan kayak gini. Majunya bidang teknologi, saya akui, itu merupakan sebuah hal yang penting. Tapi kalau sampai membuat para generasi muda jadi malas berpikir, apalagi sampai ketergantungan dengan AI, ya sama saja, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi lah. Toh sudah ada AI yang siap menjawab berbagai pertanyaan. Gimana friend, menurut kalian? Kira-kira bagus nggak wacana Mas Gibran ini mengenalkan kecerdasan AI sebagai bahan contekan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.